Eh, nah kemarin kita kan sudah bahas di kalor. Nah, kita cek lagi, review sedikit. Nah, kan kalau misalnya kemarin suhu itu dia derajat suatu panas ya. Jadi yang besaran yang mengindikasikan panas atau tidak sebuah benda. Nah, sekarang kalau misalnya kalor itu adalah energinya ya, energi. Jadi di kalor ini terjadi sebuah pertukaran atau transfer energi ya, transfer energi. Berarti energinya kan energi panas. Contohnya kemarin itu ketika kita punya sistem dan lingkungan ya, sistem dan lingkungan, telur dan air misalnya ya, atau es batu dan air. Itu kan salah satunya itu ada yang panas, ada yang tidak gitu ya. Sebentar saya tambah slide dulu. Ini saya review ya. Untuk review pertemuan sebelumnya, kemarin ada yang dikatakan suhu. Suhu ini adalah besaran yang mengindikasikan panas atau tidak suatu benda ya. Nah, sekarang kalau misalnya karena suhu ini adalah sebuah besaran, berarti kan kalau otomatis kalau yang namanya besaran itu harus memiliki satuan ya. Nah, satuannya untuk suhu itu kemarin apa? Derajat Celcius, bisa derajat Reaumur gitu kan, bisa derajat Fahrenheit, bisa derajat Kelvin. Ini kan bisa salah satu. Untuk konversinya kemarin kita sudah belajar. Nah, sekarang setelah suhu kita belajar kan kalor. Nah, kalau misalnya kalor ini adalah energi ya, energi panas, bisa dikatakan energi panas. Kenapa? Karena di kalor ini misalnya kita punya sistem maupun lingkungan, sistem dan lingkungan. Kemarin kita contohkan untuk sistem misalnya saya punya telur. Telur yang derajatnya ada di 80 derajat Celcius misalnya. Kemudian di sini ada air. Air misalnya derajatnya dia ada di 20 derajat Celcius. Nah, ketika ditambahkan ini kan menjadi sebuah telur yang sebuah air yang di dalamnya ada telur kan. Nah, di sini. Ini kan 80 derajat, ini 20 derajat. Otomatis ketika dijumlahkan seperti ini atau disatukan seperti ini, maka akan terjadi apa? Transfer energi ya. Transfer energi. Energinya transfer energi apa? Energi panas tentunya. Nah, transfer energi panas ini terjadi dari mana? Dari benda yang panas ke benda yang dingin gitu ya. Benda yang panas ke benda yang dingin. Berarti di sini kita lihat benda yang panasnya itu adalah telur, gitu kan? Yang dinginnya air. Berarti transfer energinya dari mana? Dari telur ke air gitu ya, dari telur. Berarti telur ini adalah melepas energi gitu kan? Melepas energi, energinya energi apa? Energi panas. Karena kita bicara kalor. Kemudian kalau air ini sebagai apa? Si penerima panas gitu ya, si penerima panas. Karena kan kita juga pahami kalau apa namanya sesuatu yang banyak itu diberikan kepada sesuatu yang lebih sedikit gitu ya, yang lebih sedikit kan dia menerima seperti itu. Makanya ketika kita bicara mengenai kalor, di sini kalor ini didefinisikan sebagai perpindahan energi. Maksudnya perpindahan energinya itu adalah seperti itu gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya telur dan air itu nanti akan mengalami kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal itu artinya kesetimbangan apa? Kesetimbangan suhu ya. Suhunya nanti setelah bercampur, nanti suhu campurannya dia ada di berapa gitu kan. Nah, hal ini tidak hanya terjadi pada telur dan air, misalnya kita punya
eh, teh panas dengan es batu misalnya. Itu kan ada yang menerima dan ada yang melepas gitu ya, seperti itu. Oke, kita next. Untuk konsepnya ada yang masih bingung konsep dari kalor? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk persamaannya bagaimana untuk persamaan kalor? Nah, karena kalor ini tadi transfer energi, kemudian satuannya berarti di sini satuan kalor ya. Satuan kalor berarti itu adalah kalori atau joule ya. Kenapa joule? Karena dia di sini energi ya, energi panas. Kita tahu bahwa satuan dari energi itu adalah joule. Nilainya berapa? Nilainya itu ini. 1 kilokalori misalnya 4.200 joule. Nah, sekarang ke persamaannya ya, Iya sih, kok gitu persamaannya juga ya? itu, Aku udah bukan, aku juga ya bilang gitu loh. oke, untuk persamaannya bagaimana? Untuk kalor, kemarin kan kita persamaannya itu adalah Q sama dengan C kali delta T ini ya persamaannya. Dan yang lainnya itu ada di Q sama dengan massa kali C kecil kali delta T. Nah, ini sebetulnya senada untuk persamaannya, hanya perbedaannya di sini saja. Kalau misalnya C besar, berarti di sini kita bicara mengenai kapasitas kalor, gitu ya, kapasitas kalor. Nah, artinya kapasitas kalor itu adalah menyatakan ini kebutuhan energi untuk meningkatkan 1 derajat Celcius yang bergantung kepada massa. Jadi massanya lebih banyak, berarti kapasitas kalornya juga lebih besar gitu ya. Karena kapasitas kalor itu adalah massa kali C ini, C kecil. Nah, C kecil ini adalah yang dikatakan kalor jenis. Kalor jenis gitu ya. Jadi boleh kita menggunakan persamaan Q yang ini C kali delta T atau misalnya yang ada menggunakan massa. Ini M-nya ini kan massa, massa bendanya. Terus kalau C ini adalah kalor jenis. Terus kalau delta T tentunya itu adalah perubahan suhu. Ini kalor jenis, kalau delta T ini perubahan suhu. Jangan sampai keliru untuk perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Nah, kalor ini ternyata tinjauannya itu ada dua ini, bisa menaikkan suhu zat benda atau merubah wujud zat. Nah, di merubah wujud zat kita pahami kan perubahan wujud itu ada misalnya mencair atau misalnya menguap, terus ada apa lagi? Menyublim atau melebur misalnya ya. Nah, melebur ini biasanya kasusnya itu ada di es batu gitu ya menjadi air. Es batu menjadi air. Nah, proses peleburan itu nanti kita pakainya itu adalah massa dikali kalor leburnya, L-nya. Nah, ini. Jadi L ini bisa kalor lebur atau kalor uap, bergantung kondisi. Kalau misalnya kalor lebur ini berarti dari es batu gitu kan, berubah menjadi air. Tapi kalau kalor uap berarti ini dari air menjadi uap gitu ya. Maka dari itu kita punya parameter-parameter di sini. Ini kan kalau ini kalor-kalor jenis zat. Kemudian di sini ada kalor lebur lebur zat. Misalnya dari es batu menjadi air, berarti kalor leburnya yang mana ini? Kalor leburnya berarti dia menjadi air gitu. Terus di sini ada kalor uap. Kalau kalor uap juga berarti eh, dari air menjadi uap, berarti kan kita tinjauannya ini berarti air gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat perubahan wujud zat ya, perubahan wujud zat ini kan ada tangganya nih. Misalnya ini dari posisi S, ini saya beri apa? Ditebalkan ya, ini agak buram. Misalnya ini S-nya dia di negatif 5 derajat Celcius. Ketika dia ingin eh, di apa namanya menjadi 0 derajat Celcius, ini kan ibaratnya kita simpan di suhu ruang. Berarti kan simpan di suhu ruangan misalnya di 20 berapa? 27 misalnya ya. 27 derajat. Nanti kan dia akan menjadi air ya. Nah, di sini berarti prosesnya itu ada dua sebetulnya. Ada proses pemanasan di suhu ruang. Kenapa ada proses pemanasan? Karena di awal dia minus 5 derajat gitu ya. Nah, terus ada proses peleburan. Proses peleburannya di sini dari es menjadi air.
Ini disebut Q2 misalnya ya. Jadi Q1 kita punya MC delta T, Q2 ini massa kali L. L ini adalah kalor lebur khusus untuk es batu misalnya menjadi air. Nah, terus kalau Q3 misalnya dari air ingin menjadi uap, ini kan misalnya uap kan berarti ada proses pemanasan. Pemanasannya di mana? Misalnya kalau di uap air di titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius misalnya ya. Berarti di proses ketiga ini MC delta T. Jadi yang ini MC, ini kan berarti apa? S gitu ya. Ini saya gambar ulang aja. Berarti kan di sini tangganya kan seperti ini. Di sini ada Q1, ini berarti dari S. S-nya tapi ini minus 5 derajat Celcius, ini S-nya di 0 derajat gitu. Nanti ini yang berubah menjadi air. Nah, ini berarti ada Q2, itu dari air, ini menjadi uap air. Uap air itu di sini saya tuliskan misalnya Q3. Berarti ada persamaannya gimana? Kalau Q1 ini berarti kan massa S kali kalor jenis S gitu kan kali delta T. Nah, sekarang kalau Q2, karena Q2 ini kan kalau Q1 proses apa? Pemanasan. Kenapa pemanasan? Karena dari minus 5 derajat disimpan di suhu yang lebih tinggi kan ya. Nah, sekarang kalau Q2 berarti ini proses apa? Proses peleburan. Kalau proses peleburan berarti dari massa es gitu kan dikali kalor lebur gitu kan yang menjadi air. Nah, sekarang kalau proses Q3 berarti Q3 ini dia berubah menjadi uap air ya. Berarti ini proses pemanasan. Berarti saya punya Q3 itu adalah massa air kali C air kali delta T seperti itu. Oke, untuk prosesnya di sini berarti kita harus bisa menganalisis apa namanya yang perubahan suhunya ya, suhu akhirnya, kemudian dia mengalami proses peleburan atau penguapan dan lain-lain seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, aman ya. Nanti kalau di tengah-tengah bingung boleh langsung disela aja ditanyakan. Oke, next. Ini kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal nomor satu nih. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 50 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius sehingga seluruhnya menjadi uap air gitu kan. Ya, makasih. Jadi berapa kalori yang dibutuhkan berarti kan kalau ditanyakan berapa kalori yang dibutuhkan berarti ini Ki kan. Nah, karena simbolnya kalor tuh Ki. Nah, yang dibutuhkan untuk mengubah massa air berarti saya punya massa airnya M airnya itu adalah 50 gram. Suhunya itu di 50 derajat. Berarti kalau suhunya ini T airnya 50 derajat Celcius. Ini sebagai T apa berarti? T awalnya gitu ya. Jadi saya punya T awal airnya 50 derajat Celcius berubah menjadi uap. Nah, kalau misalnya berubah menjadi uap, prosesnya di bagaimana kan air? Saya punya air, tapi pengen dijadikan uap. Itu prosesnya melalui apa tadi? Dari air ingin dijadikan uap berarti melalui proses apa? Kalau perubahan wujud zat, jadi kalau misalnya dari air ingin diubah menjadi uap berarti kita melalui proses pemanasan gitu ya. Kan dari air jadikan uap. Berarti ini adalah proses pemanasan. Nah, berarti kalau proses pemanasan kita punya Q-nya itu apa berarti tadi? Ada massa
air gitu kan, kali C air, kali delta T. Nah, berarti karena di sini C airnya ini dalam bentuk kilogram, berarti massa airnya harus dikonversi ya menjadi kilogram. Berarti kalau misalnya 50 gram, berapa tuh ke kilo dikonversinya? Tinggal kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, kemudian C air kita sudah punya 4184. Nah, sekarang delta T. Delta T untuk proses pemanasan, kalau kita merebus air, itu kan ada di suhunya itu, kalau udah panas itu berapa? Suhu air maksimum di 100 derajat Celcius ya. Titik didih kayak yang kemarin kita bahas di termometer. Untuk titik didih di Celcius itu dia di 100 derajat Celcius. Otomatis itu T-nya itu adalah sebagai T akhir kan? 100 derajat Celcius. Proses apa namanya? Pemanasannya. Berarti ini adalah T1 min T0 gitu. Berarti kita punya ini 0,05 ya. Dikalikan 4184 terus 100 dikurangi 50 derajat Celcius ya ini tentunya. Nah, berarti jadi berapa? Coba dihitung. Ini berarti 50 ya. Coba dapat berapa hasilnya? 12,21. 12. 12,21. 12,1 Bu. 12,1. Pangkatnya sudah nggak ada ya, karena sudah dibuat desimal. Oke, nah berarti di sini kan ada kata-kata di sini sehingga seluruhnya harus diubah menjadi uap kan. Menjadi ada ini kan Q1 asalnya proses pemanasannya. Nah, sekarang berarti ada proses peleburan menjadi apa? Uap ya. Berarti yang keduanya kita cari massa air gitu kan. Kali kalor uap ini. Karena kan seluruhnya dijadikan uap kan. Berarti M airnya 50 kali 10 pangkat min 3 kilo dikalikan dengan ini 2260 kali 10 pangkat 3. Ini kan habis ya. 3 kurangi 3 tinggal coba dihitung hasilnya berapa. Berarti kalau misalnya ditanyakan berapa kalori yang dibutuhkan, berarti total total kalor yang dibutuhkan untuk merubah air menjadi uap itu totalnya berarti kita tinggal jumlahin aja Q1 tambah Q2. Berarti total Q-nya itu adalah Q total ya. Q1 tambah Q2. Kalau yang Q2-nya hasilnya berapa? Q2 hitung terus jadi berapa? 13 jadi Sama yang total Q-nya, total kalornya dihitung ya, dapat berapa? Untuk yang Q1 sudah sama itu semua hasilnya? sama Bu. 113 012, oke betul.
Tapi saya ngitung yang Q1 kok saya dapatnya 10.000, 1.000. Bentar, coba dihitung ulang. Saya dapatnya ini apa? Beda. Ini kan 0,05 kali 4184 ya, ini bukan koma. Kan kalor jenis saya dapatnya segini. Nah, coba dicek. Betul nggak? Ini kan C airnya nih. Ribuan ya. 4.184. Dapatnya ini 10.460. Nah, yang kedua baru betul tadi 113.000 ya. Nah, berarti nanti Q totalnya tinggal dijumlahin aja. Q1 tambah Q2. Artinya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap seluruhnya itu nilainya ini, nilai Q total ini. Ini saya hitung di 1,23 kali 10 pangkat 5 Joule. Berarti sekitar ini ya, kalau di apa dijadikan bukan bilangan pangkat, tinggal disesuaikan aja. Oke, coba betul nggak hasilnya di cross check perhitungannya. Jadi nanti kalau untuk persoalan kalor itu atau energi yang dibutuhkan untuk merubah sesuatu gitu ya. Jadi kan misalnya di sini ada proses perubahan wujud zat. Nah, dari proses perubahan wujud zat ini dibutuhkan kalor gitu ya. Jadi dibutuhkan kalor seberapa besar gitu kan, seberapa besar dan seberapa banyak. Tentunya kalau misalnya semakin besar masanya, kalornya juga semakin besar. Kenapa? Karena kan dia sebanding persamaannya Q sama dengan M kali C kali delta T gitu. Kalau masanya semakin besar berarti dibutuhkan kalor semakin banyak gitu ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Aman ya, bisa? Oke, next. Nah, sekarang berbicara mengenai transfer energi ya. Kita kan bicara sekarang transfer energinya. Tadi kan kalau tadi kita belajar energinya, energinya itu adalah kalor gitu kan. Energinya itu adalah kalor. Nah, sekarang transfer energinya di sini nanti dijelaskan oleh asas Black namanya ya. Nah, asas Black ini menyatakan jika dua buah benda yang berbeda suhunya kemudian dicampurkan, nah, benda yang panas akan memberi kalor pada benda yang dingin tadi kan. Berarti sesuatu yang memiliki hal yang berlebih itu pasti memberi atau mentransferkan kan pada benda yang lebih sedikit suhunya misalnya atau yang lebih dingin. Artinya di sini konsep asas Black itu adalah Q lepas gitu kan sama dengan Q terima. Jadi ada sesuatu yang melepas dan menerima. Kalau tadi kasusnya telur dan air ya, berarti yang memberi atau mentransferkan energinya itu si telur karena dia lebih panas dibandingkan dengan air. Kasusnya kan itu bisa beragam ya, tidak hanya telur dan air saja. Misalnya kayak es batu dan air biasa, air normal gitu ya. Nanti ada proses pelepasan dan proses penerimaan seperti itu. Nah, nanti ujungnya ketika sudah apa namanya mengalami penyatuan antara dua benda tersebut, nanti muncul temperatur kesetimbangan. Jadi temperatur kesetimbangan itu adalah suhu akhir dari dua benda Mulai gitu aja. ya, menjadi satu suhu ya, satu suhu disebut dengan suhu kesetimbangan.
atau disebut juga dengan TC ya. Nah, ini untuk contohnya ya. Kayak untuk konsep asas black itu beragam ya. Bisa ada yang pernah dengar kalorimeter belum? Sebuah kalorimeter. Atau kita contohkan saja dulu yang mana sistem gitu kan, yang mana lingkungan misalnya. Berarti misalnya sistem di sini dia mentransfer energinya, artinya mentransferkan energinya itu berarti apa? Melepas ya, melepas. Berarti lingkungan di sini misalnya menerima energi. Artinya berarti dia menerima kan ya. Nah, tapi tidak selalu seperti ini. Kadang misalnya si sistem ini bisa saja si lingkungan ini bisa saja melepas ya, bisa saja melepas energi. Baru sistemnya dia yang menerima energi. Contohnya seperti apa? Contohnya itu di kasus ini, soal yang ini. Jadi ada sebuah es 100 gram pada suhu 0 derajat Celcius dicampurkan dengan air 200 gram pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, berarti air sama esnya ini lebih panas yang mana? Coba dianalisis yang lebih panas es apa air? Kalau kita tuliskan kan parameternya, berarti parameter di soal diketahui kan? Ini massa es 100 gram. Suhunya berarti TS ya, suhu es 0 derajat Celcius. Dicampurkan dengan air, berarti saya punya massa air, itu dia di 200 gram. Ini kan ada massa air, dia 200 gram, kemudian suhu air ada di 70 derajat Celcius. Nah, di sini es melebur seluruhnya gitu ya. Berarti proses peleburan es menjadi air. Ini kan berarti dia konsepnya apa? Es menjadi air peleburan. Nah, sekarang berapa suhu akhir campuran es dan air? Ditanyakan berarti suhu campurannya gitu. Kenapa? Karena kan ini benda pertama, berarti benda pertama ini sebagai ada es dicampurkan dengan benda kedua. Benda keduanya ini adalah air gitu ya. Nah, setelah bercampur gini kan berarti setelah bercampur seperti ini ada air, kemudian ada es yang di dalam, nanti mengalami kesetimbangan termal kan tadi ya. Kesetimbangan termal atau kesetimbangan suhu. Nah, berarti di sini nanti ada suhu kesetimbangan TC ya. Nah, TC ini dia berapa? Biasanya di asas Black itu dia pertanyaannya itu adalah suhu campuran TC. Makanya C itu mengindikasikan campurannya gitu. Nah, berarti kita analisis di sini analisisnya dengan menggunakan apa? Asas Black. Kenapa pakai asas Black? Karena kan kita punya konsep bahwa Ki lepas gitu ya sama dengan Ki terima. Nah, tinggal kita analisis. Berarti yang melepas ini siapa? Coba dianalisis. Yang melepas siapa, yang menerima siapa di sistem ini antara es dan air. Coba saya tanya ya. Nabila Rufaida ada nggak? Halo Nabila?
Coba saya tanya, kuafa ada kuafa? Kuafa, halo? Ibu Alika mau jawab. Boleh, boleh. Apa? Coba yang mau jawab siapa? Es yang melepas, Bu. S yang melepas. Air yang menerima. Nah, coba Ah. di sini kita analisis ya. Coba kita analisis. Tadi kan sesuatu yang melepas itu dia yang sesuatu yang bagaimana? Yang memiliki derajat panas lebih besar kan? Memiliki derajat panas lebih besar. Nah, jadi kalau yang melepas itu kan memiliki derajat panas yang lebih besar. Nah, antara es dan air, yang lebih besar yang mana? Air, Bu. Nah, air ya. Berarti yang melepas ini dia adalah air. Jadi si lingkungan. Jadi tidak selalu yang melepas itu sistemnya. Tapi kita tinggal tinjau derajat yang lebih panas yang mana. Karena air ini derajatnya lebih panas, berarti otomatis air yang melepas. Nanti diterimanya oleh siapa? Diterimanya oleh es, gitu ya. Kenapa diterimanya oleh es? Karena es ini dia derajat panasnya lebih kecil. Karena tadi kan konsep menerima dan melepas itu mana yang lebih besar gitu kan, atau mana yang lebih banyak. Berarti yang lebih banyak itu yang melepas gitu. Berarti di sini yang menerimanya berarti itu adalah es. Ya, berarti saya bisa katakan bahwa di sini ki lepasnya adalah ki air gitu kan. Ki air yang tadi 70 derajat Celcius, berarti ki terimanya adalah di sini es ya, ki es. Untuk mencapai apa ini? Untuk mencapai kesetimbangan gitu ya. Karena kan kalau misalnya salah satunya itu lebih besar, nanti kan berat sebelah ya, berat sebelah. Nah, kesetimbangan itu didapat kalau sudah terdapat suhu campuran. Nah, masalahnya di sini esnya ini dia mengalami proses peleburan. Berarti kalau mengalami proses peleburan, tadi kan kita katakan bahwa di sana ada ki lebur gitu ya. Ki lebur berarti ditambah dengan kalor dia berubah menjadi air ya. Berarti ini kan saya tuliskan bisa ki es. Ini berarti kita bisa tuliskan ki air. Nah, berarti ki air ini adalah M air gitu ya. Kali C air kali delta T. Nah, ki lebur karena ini sudah ada kata-kata lebur. Oh, berarti ini adalah massa es kali kalor lebur es gitu ya. Kita tambah ki ini ki es berarti massa es kali CS gitu kan kali delta T ya. Ini karena berubah A menjadi air kita bisa katakan sebagai air. Oke, untuk konsep siapa yang melepas, siapa yang menerima udah bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke proses perhitungannya ya. Nah, jangan lupa di sini karena dia apa namanya dalam satuan SI, berarti kalau dalam satuan SI kita harus tetap mengubah massa S ini berarti menjadi kilogram. Kemudian massa air juga menjadi kilogram. Ya, karena kita penyesuaian dengan kalor jenisnya nanti. Berarti ini massa S-nya 100 gram, berarti jadi 0,1 ya per 1000 kan. Yang massa air berarti ini jadi 0,2 gitu. Sekarang kita masukkan berarti tadi kan massa airnya 0,2. Berarti ini 0,2. Kalor jenis air itu ada di 4184 ya, seperti soal sebelumnya. Berarti di sini ada 70 derajat kurangi T campurannya untuk di air. Gitu. Karena kan pas akhirnya itu dia di 70 apa namanya derajat panasnya. Berarti massa es di sini 0,1 kali kalor lebur es. Kalor leburnya itu kita cek ya di bagan. Nah ini, kan dari es menjadi air ya, es melebur menjadi air. Berarti kita lihat kalor leburnya, kalor lebur yang ini, air. 334 kali 10 pangkat 3.
Berarti ini kali 334 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita punya massa S-nya 0,1. Kemudian karena S juga kan ini berubah menjadi air ya, berarti sama ya 4184. Nah, sekarang suhu campurannya berarti suhu campuran kurangi suhu S. Suhu S itu kan tadi ada di 0 derajat Celcius ya. Nah, sekarang kita hitung. Boleh dihitung dapat hasil TC-nya jadi berapa? T campurannya dia jadi berapa nilainya? Silakan dihitung ya. Oke, ada yang udah dapat TC-nya berapa? 33.400 Bu. Itu sudah nilai TC atau belum? Berarti kan ini dikalikan semua dulu ya. Ini kan kali kali capit gitu, ini kali ke sini. Terus hasilnya dikalikan lagi dengan 70. Terus ini proses perkalian ini dikalikan dengan minus TC. Gedein yang itu. 0,968 kan tadi? Ya. 0,968 dikali 70. 67,76. Saya dapatnya di 20 derajat Celcius. Coba 20 derajat Celciusnya dapat dari mana? Coba apa namanya? Dihitung dulu sama nggak prosesnya ya. Kalau misalnya sudah dapat di TC 20 derajat Celcius berarti sudah betul. Tapi saya minta prosesnya dulu. Kalian bisa dapat 20 nggak? Ibu, 20-nya dapat dari mana, Bu? 20-nya dapat dari perhitungan ini. Jadi maksudnya 0,2 kali 4184 kali 70 kan dapat berapa tuh? Terus yang kedua dikalikan dengan yang TC-nya kan jadi negatif. Terus yang kemudian 0,1 kali 334 ini kan dapat berapa? Terus yang ini positif TC kan. Nanti yang TC dengan TC digabungkan. Jadi digabungkan kemudian yang tidak ada TC-nya juga kan digabungkan kan masing-masing. Nanti dapat akhirnya TC perbandingannya. Coba ada yang udah dapat? Coba saya tanya Fatih, ada Fatih? Fatih Mutakin. 03 ada? Ya, Bu. Ada, Coba Bu. coba dicoba TC dapat 20 derajatnya sama nggak? Prosesnya Kenapa gimana? sih matiin aku? Coba Fatih. Yang mana, Bu? Maaf. Yang mana? Proses perhitungan ini dapat TC 20 derajat, coba dicoba dapat nggak hasilnya sama nggak? Nanti kalau misalnya masih belum ada yang Baik, Bu. Saya dapat, coba cari dulu ya. ya. Kalau masih ada yang belum yang dapat, nanti saya kita bareng-bareng gitu maksudnya. Tapi cobain dulu.
Oke, 5 menit ya. Hakim coba cari Bu, katanya 20. Udah Sama. dapat hasilnya, Hakim? Dapat Bu. Dapat? Nah, oke, kalau udah dapat. Berarti kan kita kalikan dulu nih semua. Di sini saya dapat 5. Nanti ini boleh dikonfirmasi ya, sama atau beda. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang TC digabungkan. Berarti kan ini yang non TC-nya kan saya pindah nih ke sebelah kiri. Nanti yang TC berarti pindah ke sini gitu. Ditambah 836,8 TC. Nanti TC-nya berarti kan kita tinggal hitung dari penjumlahan ini. Yang ini kan dapat 1, ini 25,176. Nah, ini kan ada TC-nya ya. Nah, baru T campurannya ini atau suhu campurannya kita hitung. Nah, nanti dapat di 20 derajat Celcius. 20 koma sih sebetulnya, cuman nggak apa-apa dibulatkan aja. Nah, artinya ketika ada es dicampurkan dengan air gitu ya. Airnya kan di sini 70 derajat Celcius, artinya airnya itu airnya relatif panas. Contohnya misalnya kayak teh manis, teh anget aja gitu ya, teh anget terus dikasih es batu. Nah, berarti nanti suhu campuran akhirnya itu ada di 20 derajat Celcius gitu ya. Nah, untuk di konsep asas Black ini berarti yang harus dipahami itu adalah dianalisis mana yang melepas, mana yang menerima. Nah, cara tipsnya untuk melihat siapa yang melepas, siapa yang menerima, tinggal dilihat parameter nilai suhunya saja. Berarti kalau yang melepas, berarti ini otomatis dia lebih panas ya, lebih panas. Lebih panas apanya? Suhunya. Yang menerima berarti ini lebih dingin suhunya. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk asas Black? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba soal yang selanjutnya. Nah, ini boleh dicoba dulu. Di sini kasusnya ada keping tembaga sama besi. Berarti kan ini dua hal yang berbeda. Dimasukkan ke dalam air. Nah, kemudian airnya di sini katanya berada dalam wadah yang kedap kalor. Nah, biasanya kalau yang kedap kalor tuh contohnya itu bisa di kalorimeter ya. Jadi kalorimeter itu seperti termos. Kalian mungkin bisa bayangkan sebagai termos. Jadi termos itu dia tidak ada apa sih harapannya itu tidak ada pertukaran panas keluar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nyimpen air di dalam termos, itu kan suhunya itu terjaga. Artinya suhu terjaga itu berarti tidak ada transfer energi gitu ya. Tidak ada transfer energi, artinya tidak ada energi panas yang keluar gitu. Nah, ini adalah maksudnya yang wadah kedap kalor itu dia asumsinya tidak ada transfer energi. Nah, sekarang kemudian suhu mula-mula keping tembaga dan besi adalah sekian. Masanya sekian. Volume air itu segini ya 300 mili. Berapakah suhu akhir ketika terjadi kesetimbangan suhu? Artinya kan berarti di sini tembaga. Tembaga itu Cu ya. Kalau di bahasa ininya apa? Kimianya. Cu ditambah besi. Ini kan ada besi. Besi itu Fe. Kemudian dimasukkan gitu ya. Ini dimasukkan ke wadah air. Ini dimasukkan ke wadah air. Nah, ini wadah airnya. Berarti di wadah air ini ada Cu, ada Fe. Ini kan masing-masing suhunya tadi berbeda. Nah, cari suhu campurannya, T campurannya. Coba dicobain dulu. Berarti artinya kalau menggunakan asas Black, cek yang mana yang melepas, yang mana yang menerima. Silahkan dicoba dulu ya.
Berarti di sini yang melepas itu apa? Air atau besi atau tembaga? Coba dicek. Yang melepas air atau tembaga atau besi? Tembaga sama besi emang gede. Air yang terima ya, Bu. Air yang melepas, karena di sini air nilainya 80 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya suhu mula-mula keping tembaga dan besi, dia kan sama 25. Berarti yang 25 derajat ini dia yang menerima panas. Ya, yang mengeluarkan atau melepas berarti air. Ini enggak apa namanya masuk enggak konsepnya? Paham enggak? Jadi dicek yang lebih panas yang mana kan dari ketiganya itu. Kan sistemnya di sini sebenarnya tembaga sama besi. Lingkungannya tuh kan air. Cuman airnya dia lebih panas. Jadi otomatis air yang melepas. Ya, jadi jangan keliru. Nah, ini kopinya Arabica ya, karena Coba saya tambahkan slide. ah, Kita tuliskan dulu parameternya ya tadi diketahuinya. Kan ada massa tembaga. Saya tuliskan tembaga besinya pakai ini aja ya, apa namanya? Simbol kimia. Kalau misalnya besi itu Fe, tembaga itu Cu. Nah, jadi massa tembaga ya, massa Cu itu kan ada di 50 gram. Kemudian suhunya kan sama ya di 25 derajat Celcius. Kemudian massa besi itu ada di 100 gram. Kemudian T besi juga di 25 derajat Celcius. Nah, baru nanti ada air kan. Sekarang volume air. Volume air itu adalah 300 ml. Nah, ini kita konversikan saja dulu ke satuan SI. Berarti kalau ke kilogram ini 0,5 ya, kan 50 per seri 0,05 ya, per 1000 kan 0,05 kilogram. Berarti ini 0,1 ya kalau ini 0,1 kilogram. Sekarang mililiter berarti kalau ke liter, oh ini di 300 mililiter juga nggak apa-apa sih. Atau kita ubah ke liter berarti jadi 0,3 ya. Nah, sekarang kita cek karena suhu air, T air ya di sini, T air itu dia 80 derajat Celcius, otomatis kita bisa tuliskan Q yang melepas itu adalah air, Q yang menerima itu adalah tembaga dan besi. Tembaga dan besi. Berarti kita bisa tuliskan asas black Q lepas sama dengan Q terima. Berarti Q lepasnya adalah Q air ya. Q air sama dengan ini berarti Q besi Fe ditambah Q tembaga Cu.
Nah, sekarang berarti kalau Q itu kan tadi berarti massa air kali C air kali delta T. Besi juga sama ya, massa Fe. Kalor jenisnya berarti kan nanti ini delta T plus delta T. Ini kita punya persamaannya ini. Nah, karena di sini kita cuma punya volume ya, volume air, berarti kita rubah rho ya. Rho itu sama dengan apa? Massa air per volume air. Berarti massa air sama dengan rho kali volume air. Nah, ini berarti rho-nya karena kita sudah di satuan SI, berarti kita pakai yang 1000 ya. 1000 kali 0,3. Berarti dapat berapa? 300 ya. 300. Nah, sekarang kita masukin berarti di sini ini kita proses perhitungan ya. Baru masukin ke sini. Coba dimasukkan angkanya. Nah, kita lihat dulu berarti massa air C air berarti delta T-nya kan di sini dia melepas ya, berarti melepas itu 80 derajat Celcius dikurangi TC suhu campurannya dia berapa? Sekarang kalau misalnya yang besi, berarti kan ini massa besi, terus kalau jenis besi, berarti ini dari suhu campuran dikurangi 25 derajat Celcius ya. Kemudian ditambah ini ke bawah massa Cu. Ininya kalau jenisnya juga untuk yang tembaga. Baru ini suhu campuran kurangi 25 derajat Celcius. Nah, tinggal hitung suhu campurannya berapa. Coba boleh dicoba dihitung. Ini kalor jenisnya ya untuk besi dan tembaga. Coba kita cek kalor jenisnya. Nah, ini kalor jenis besi, besi itu ini berarti yang ini kan. Dan tembaga, tembaga berarti ini yang bawahnya. Di 390, 460 sama 390 ya. Ini kalau jenisnya 460. Yang CU dia di 390. Coba boleh dihitung dulu, dimasuk-masukkan, terus kemudian hitung TC-nya berapa. Silakan.
Oke, aman. Perhitungannya bisa. Berarti masa airnya kan di sini pakai yang 300 ya. Karena kan tadi kita udah perhitungan dari rho. Terus kalau jenis air tadi tuh A184 ya, sama. Jadi sebetulnya kalau misalnya untuk perhitungan itu konversi bersama apa namanya satuannya itu menyesuaikan boleh. Jadi kalau misalnya mau pakai gram semua itu boleh atau mau pakai kilogram juga boleh. Tapi kalau misalnya pakai kilogram kan kita berarti masa airnya ada di kalau jenis airnya ya ada di 4184. Kalau misalnya di gram berarti kan kita 1 kalori aja, 1 kalori aja. Artinya berarti kan yang ini masa airnya juga di 0,3 ya, 0,3 karena sudah proses perubahan konversi. Ada yang udah dapat TC-nya? Kayak gitu bareng-bareng aja ya, kita bareng-bareng. Kayak kita bareng-bareng. Berarti kan tadi ini dilepas, kita terima. Kemudian ini 80 derajat min TC ya. Kita terimanya berarti kan tadi ada yang besi. Berarti ini TC min berapa? Karena dia menerima kan min 25 ya. Masa tembaga. Kemudian min 25 juga sama. Nah, sekarang kita keluarkan. Ini kan berarti 0,3. C air tuh 4184. Disamakan ya dengan yang sebelumnya. Masa Fe. Tadi Fe itu besi ya. 0,1. Tadi ini 460 ya. Terus masa CU-nya tembaga itu 0,05. Ini 390. Nah, coba kita hitung sama nggak?
Ini kan saya ngitung ini ya. Nah, terus yang sebelah kanannya. Nah, sekarang gabungkan TC dengan TC, non TC dengan non TC. Berarti ini kan 10416 plus ya. Oh, ini satu lagi yang oh ini udah nggak ada TC-nya ya. Koma 46 TC plus. Nah, coba sama nggak? Oke, hasilnya ini di 77 derajat Celcius. Nah, untuk apa namanya perhitungannya boleh di cross check lagi ya, dikerjakan sama atau tidak. Ini sebenarnya saya ambil di belakang komanya satu angka. Jadi boleh dilakukan proses pembulatan ya. Ini kan 77,27 dibulatkan saja jadi 77 derajat Celcius. Ini adalah berarti sebagai suhu campurannya. Suhu campuran setelah besi, besi dan tembaga dimasukkan ke dalam wadah ya yang berisi air. Terjadi suhu campurannya itu ada di 77 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk asas Black? Tidak ada, Bu. Oke, aman ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh di cross check lagi, ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, saya masuk dulu ke teori gas ideal ya. Ini untuk teorinya aja dulu. Nanti kita lanjutkan di next. Nah, jadi nanti itu ada yang dimaksud dengan teori gas ideal. Di sini sebenarnya penyederhanaan atau idealisasi dari gas sebenarnya. Karena kalau kita tinjau secara nyata itu kan kompleks sekali gas itu. Nah, jadi kita lakukan penyederhanaan sehingga di sini beberapa yang ditinjaunya itu bahwa tidak ada interaksi antara molekul-molekul gas. Kemudian molekul dipandang sebagai partikel yang ukurannya dianggap nol. Kemudian dalam satu wadah tertutup, tumbukan antar molekul gas dan molekul dengan dindingnya itu dianggap elastis sempurna sehingga energi kinetiknya itu
tetap ya, seperti di kasus tumbukan kan kalau misalnya dia elastis atau lenting sempurna itu energi kinetik itu sama. Berarti kalau energi kinetiknya sama ya berarti tetap tidak ada perubahan. Nah, itu adalah konsep dari gas ideal. Nah, sehingga di gas ideal ini kita punya tiga parameter utama dalam termodinamika ya. Jadi ada tekanan, tekanan itu kan pressure, kemudian ada volume dan ada suhu. Jadi kita mainnya di tiga ini untuk di termodinamika itu sebetulnya. Jadi nanti ada beberapa persamaan ya. Ada hukum Boyle, kemudian Gay-Lussac. Di sini kan kalau hukum Boyle itu dia suhunya tetap, artinya T-nya sama, T-nya sama. Kalau hukum Gay-Lussac berarti ini volumenya yang sama. Berarti di sini tidak ada parameter volume. Makanya kan ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Karena volumenya sama. Kalau yang ini P1 apa PV ya. PV. Nah, ini tidak ada parameter T. Kenapa? Karena dia sama ceritanya. Nah, terus gas ideal di sini ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Kan kalau ini satu-satu. Hukum Boyle itu ingat suhunya sama. Kalau Gay-Lussac itu dia volumenya sama. Kalau Boyle-Gay-Lussac berarti ini PVT ya. Nah, kemudian nanti ada hukum Charles yang terakhir V1 per T1. Ini nanti kita masuk ke persamaan hukum gas ideal ya. Ada PVNRT. P-nya pokoknya ingat pressure aja, volume, N-nya ini adalah eh jumlah mol ya, jumlah mol. Seperti kalau di kimia kan jumlah mol, kemudian R ini adalah konstanta gas. Konstanta gas. Jadi kalau namanya konstanta nilainya tetap. T ini baru suhu. Seperti itu. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di pengenalan dulu teori gas ideal ya. Nanti kita lanjutkan. Jadi untuk hari ini outputnya sudah bisa dipahami dulu untuk konsep asas Black ya, yang konsep menerima dan melepas kalor. Adanya transfer energi ya, transfer energi panas atau transfer kalor seperti itu. Oke, sebelum saya absen ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen ya. Tapi kalau ada yang bertanya, silakan. Saya mulai di kelas L04 dulu ya. Albani ada? Erisia? Bu Albani hadir Bu Albani Bu Albani. Oke, Albani ada. Erisia? Albani Bu. Mukanya mana Cok? Albert ada, Albert. Hadir Bu hadir. Fardan? Hadir Bu. Muhammad Nabil Islami? Muhammad Nabil Islami ada? Nabil Islami? Hadir Ibu, hadir. Alia ada, Alia. Alia? Hadir Bu. Oke, Nabil Kusai. Nabil Kusai hadir Bu. Muhammad Fauzan. Hadir Bu. Terus Adli Akbar. Hadir Bu, hadir. Hansya. Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Salman. Salman, saya Bu Salman Bu. Ada ya. Rega. Hadir Bu. Rega ada. Terus Bobi. Bobi ada nggak? Mufti. Fazli. Hadir Bu, hadir. Agung. Milda. Lupus. Sultan ada nggak Sultan? Hadir Bu hadir. Oke, terus Farel. Farel ada? Hadir Bu. Tia, Nopika. Tia ada ya? Ada. Sini. Aska. Aska ada.
Oke, halo, Aska ada? Iya. Laurentius ada? Laurentius. Hadir bu, hadir bu. Oh, di kampus siapa dah? Di kampus. Masa Hadir bu, Lauren Savero, hadir bu. Hadir bu, hadir. Apa itu? Hadir. Dimas Panji ada? Hadir bu. Nabila Rufaida, Hadir, Bu. Fajar Rifai, Alika, Dianando ada? Hadir bu. Nashwa, Hadir. Sandi, Melandi, Hadir bu. Fauzi. Hadir. Oke. Bobby tadi ada nggak ya, Bobby? Ada. Kalau Aska ada ya? Sakit. Oh, Aska sakit. Terus Mufti, ada nggak Mufti? Ada, Bu. Ada, Ibu. Oke, Mufti ada, Bobby ada ya? Ada. Oke. Selanjutnya kelas TL03 ya. Terima kasih TL04, sekarang TL03. Rafa Asidik ada, Rafa Asidik. Hadir bu. Kyoko, Kyoko ada? Fadlil Zahran, Hadir, Bu. Garil, Hadir bu. Satria, Hadir bu, hadir. Mutia, Salwa, Tiga kali. Hadir, Bu. terus Neodito, Hadir, Bu. Ahda, Hadir bu. Farel Bintang, Hadir bu. Bayu Armendo, Hadir bu, hadir. Nafisa ada, Hadir, Bu. Santi, Hadir, Bu. Yohana, Fatih. Santi Hadir, Bu. Yohana, maaf Naila, Revaldi ada, Revaldi, Rafael, Hadir bu, hadir. oke, Denisa, Jihan, Hadir. Wafa, Hadir bu. Bu nanya. Nabila ada, Nabila, Bisa jadi RT. Satrio, Hadir, Bu. Fatih, Mutakin ada ya tadi. Terus Asep, Ahmad, ada Asep, Hadir bu, hadir bu. Haikal, Hadir bu. Paham, Bu. Ahdan, Hadir bu, hadir. oke. Terus Alin, Ini. Hadir, Bu. Zidan, ada nggak Zidan? Sabrina, Hadir, Bu, Bu. Zidan hadir bu. oke. Wasalwa, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Deila, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Bu. Gilang, Farhan dulu, Farhan. Hadir bu. Terus Gilang, Hadir bu. Basranul, Hadir bu. Gina, Hakim, ada tadi Hakim, Dika, Hakim hadir bu, hakim hadir bu. oke. Hadir bu, Dika, hadir bu Dika. Dendrio, Hadir bu. oke. Oke, sekarang boleh on cam dulu ya. Kita SS. Ibu Denisa hadir. Denisa, oke. Kyoko tadi ada nggak ya, Kyoko? Kyoko hadir bu. Kyoko Oke. hadir bu tadi bu. Boleh on cam dulu ya. Kita on cam dulu. Ibu kok kalau dia Kita lihat di sini. Siapa nih? Oke. Tunggu mic-nya belum. Kita SS ya. Jadi nanti yang ini pembelajarannya boleh kalian review ya soal-soalnya, terus perhitungannya, terus konfirmasi sama apa beda jawabannya. Nah, terus kalau ada yang masih bingung, nanti boleh tanyain ya. Jadi kalau ada yang masih bingung, misalnya mau nanya by WA juga nggak apa-apa. Nah, untuk kuisnya nanti pekan depan ya. Kuisnya dibatasi sampai di bab gelombang.
Gelombang. Siap, Bu. Nanti materinya saya kirim ya. Hmm. 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 Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tekankan lagi, dicoba lagi ya latihan soalnya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih, Bu. Salam. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bu. Makasih. Sama-sama.